Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Pernah nggak sih ngerasain, abis mandi pagi, kok kepala jadi enteng, pandangan agak ngeblur? Kelihatannya sepele ya. Tapi kata dokter Budi Hartono, beberapa kebiasaan mandi yang kita anggap remeh ini ternyata bisa jadi bahaya serius loh. Apalagi buat yang umurnya sudah di atas 60 tahun. Coba deh inget-ingat, pernah nggak sih Anda ngerasa pusing atau lemas setelah mandi? Nah, jangan disepelekan ya, karena itu bisa jadi pertanda kalau rutinitas mandi harian Anda itu malah membahayakan jantung dan otak. Dan yang paling penting nih, ini bukan soal kebiasaan baru yang aneh-aneh. Justru ini kebiasaan lama yang udah kita lakuin puluhan tahun tanpa mikir. Masalahnya, seiring bertambahnya umur, tubuh kita kan berubah. Jadi yang dulu aman-aman aja, sekarang, bisa jadi ancaman tersembunyi. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bongkar 3 kesalahan fatal pas mandi, terus kita lihat 2 resiko dari lingkungan kamar mandi yang sering kita lupain, dan terakhir kita siapkan rencana aman 5 langkah buat Anda. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 3 kesalahan fatal soal waktu dan suhu mandi. Kesalahan nomor 1. Ini umum banget kejadiannya. Memang sih enak banget rasanya, tapi justru di situ bahayanya. Gini, pas kita baru bangun tidur, tekanan darah kita itu lagi rendah-rendahnya. Terus diguyur air panas, pembuluh darah langsung kaget dan melebar mendadak. Akibatnya apa? Aliran darah ke otak jadi anjlok, bisa berkurang drastis. Contoh nyatanya, kisah Ibu Siti ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua, kebiasaan yang niatnya buat rileks, malah memicu stroke ringan. Ini bukti nyata banget kan kalau hal sepele bisa berdampak serius? Solusinya gimana? Gampang kok, tapi penting banget. Pertama, jangan langsung lari ke kamar mandi. Tunggu dulu 15-20 menit setelah bangun. Kedua, sambil nunggu, duduk di kasur, minum segelas air putih dulu biar stabil. Terakhir, pakainya air anget aja ya, bukan air panas yang sampai bikin kulit merah. Oke, kesalahan kedua ini kebalikannya. Kejutan air dingin. Banyak yang mikir ini bagus buat kesehatan, bikin segar. Tapi buat lansia, ini bahaya. Kenapa? Karena air dingin bikin pembuluh darah yang mungkin udah kaku, itu langsung menyempit. Ibarat selang air yang dipencet mendadak, tekanannya melonjak drastis, dan ini bisa bikin gumpalan darah. Lihat aja kasusnya Bapak Joko, niatnya biar awet muda, tapi kejutan air dingin itu malah memicu serangan jantung dan stroke ringan sekaligus. Serius banget kan akibatnya? Jadi kuncinya itu pelan-pelan. Kalau tetap mau pakai air dingin, mulanya dari kaki sama tangan dulu. Jangan langsung diguyur ke badan atau kepala. Dan jangan pernah mandi air dingin pas baru banget bangun atau habis makan. Tapi nih, kalau Anda punya riwayat darah tinggi atau masalah jantung, saran terbaiknya sih hindari sama sekali. Air hangat jauh lebih aman. Lanjut ke kesalahan ketiga, ini soal waktu, yaitu mandi terlalu pagi sebelum sarapan. Jadi gini, di pagi hari itu, tekanan darah kita secara alami emang lagi naik karena ada lonjakan hormon stres. Nah, kalau kita mandi dalam kondisi perut kosong, risiko gangguan aliran darah ke otak jadi makin besar. Coba lihat jadwal ini deh. Zona bahaya itu jam 5 sampai 7 pagi. Di jam segitu, tubuh kita lagi rentan. Waktu yang paling aman? Setelah sarapan, kira-kira jam 9 atau 10 pagi. Atau sore hari sekitar jam 4 sampai 6, jauh lebih stabil. Nah, sekarang kita geser ya. Dari kebiasaan pribadi, kita lihat 2 resiko dari lingkungan kamar mandinya sendiri yang sering banget kita nggak sadar. Risiko pertama, ini sering kita lakukan demi privasi. Mandi di ruangan yang tertutup rapat, nggak ada ventilasi. Kalau kita pakai air panas, uapnya kan ngepul tuh. Uap air yang tebal itu lama-lama ngedorong oksigen keluar ruangan. Jadi kita malah menghirup udara yang kadar oksigennya rendah. Ini bahaya banget, apalagi buat lansia yang fungsi parunya mungkin udah menurun. Kondisi ini namanya hipoksia alias kekurangan oksigen. Efeknya bisa pusing, bingung, sampai pingsan. Coba bayangin pingsan di kamar mandi. Risikonya jadi double kan? Bisa cedera karena jatuh, plus kerusakan otak karena kurang oksigen. Makanya ventilasi itu hukumnya wajib. Dan resiko terakhir, ini yang paling sering terjadi dan paling ditakuti. Kepleset. Seiring bertambahnya umur, keseimbangan dan kekuatan otot kan menurun. Ditambah lantai kamar mandi yang basah dan licin, wah, ini resep bencana.
Sekali jatuh aja, cederanya bisa serius dan mengubah hidup selamanya. Kisah Ibu Kartini ini benar-benar menyentuh. Tadinya mandiri, gara-gara sekali jatuh jadi harus pakai kursi roda. Dan penyesalannya cuma karena nggak pasang pegangan tangan sederhana. Padahal pegangan atau karpet anti licin itu kan investasi yang murah banget ya untuk menjaga keselamatan dan kualitas hidup. Oke, kita udah bahas semua bahayanya. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya. Mari kita rangkum semuanya dalam satu rencana keamanan yang gampang diikuti. Nah, tabel ini rangkuman lengkapnya. Untuk setiap risiko, dari aliran darah ke otak sampai risiko jatuh, ada kesalahannya apa dan solusinya gimana? Anggap aja ini contekan atau checklist buat bikin kamar mandi Anda jadi zona yang 100% aman. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bahaya nggak ya, tapi langkah apa yang mau saya ambil? Perubahan kecil kayak nunggu 20 menit aja setelah bangun, atau masang karpet anti licin itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa loh. Nah, dari semua tadi, perubahan kecil mana yang akan Anda mulai hari ini? Buat diri sendiri atau buat orang yang Anda sayangi?